sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvasia Rovania Age dengan NIM 240701053. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Melalui video ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Perencanaan dalam Program Kesehatan Masyarakat. Diharapkan agar kita dapat memahami dengan baik bagaimana proses perencanaan itu menjadi bagian penting dalam setiap upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Saya harap teman-teman dapat menonton hingga akhir video dan dapat mengerti setiap materi-materi yang saya jelaskan. Setiap program kesehatan masyarakat yang sukses selalu dimulai dari satu hal penting, yakni perencanaan. Tanpa perencanaan yang matang, tujuan yang ingin dicapai bisa sulit terrealisasikan, sehingga perencanaan itu menjadi kunci dari keberhasilan dan tercapainya sebuah program kesehatan masyarakat. Perencanaan sendiri didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menetapkan tujuan dan strategi pencapaian, khususnya di dalam kesehatan masyarakat. Artinya, perencanaan bukan sekedar membuat rencana secara acak atau menulis rencana di atas kertas, tetapi perencanaan dilakukan dengan memperhatikan data serta sumber daya yang tersedia, sehingga setiap langkah yang diambil dapat tepat sasaran dan mampu mengatasi masalah kesehatan yang ada. Perencanaan, menurut Hani Handoko, adalah proses yang terlibat dalam setiap kegiatan berupa pemilihan dan penetapan tindakan yang berkaitan dengan apa, bagaimana, kapan, dan siapa yang melaksanakan. Jadi, sebelum melangkah, pastikan perencanaan sudah tepat, karena dari perencanaan yang baik dan tepat, keberhasilan program pun akan terjamin. Urgensi perencanaan dapat dipahami melalui beberapa alasan penting yang menjelaskan mengapa proses ini tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Yang pertama, yaitu perencanaan dia membantu mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dengan rencana yang jelas, setiap langkah bisa dipikirkan lebih matang sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan risiko kesalahan lebih kecil. Yang kedua, perencanaan meningkatkan peluang tercapainya tujuan. Saat tujuan dan strategi sudah terencana, hasil program jadi lebih realistis dan kemungkinan suksesnya lebih tinggi. Dan yang ketiga, perencanaan memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaksanaan program. Semua pihak yang terlibat tahu apa yang harus mereka lakukan, kapan waktu dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab. Dengan begitu, program bisa berjalan terstruktur, terkoordinasi, dan hasilnya akan maksimal. Setelah memahami urgensi dari perencanaan, selanjutnya kita dapat melihat beberapa manfaat utama dari adanya proses perencanaan dalam program kesehatan masyarakat. Yang pertama, perencanaan itu berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya rencana yang jelas, setiap tahapan kegiatan memiliki arah yang terstruktur. Hal ini membantu pelaksanaan program untuk bekerja sesuai tujuan dan menghindari kegiatan yang tidak relevan. Perencanaan juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap mengacu pada tujuan yang telah disepakati sejak awal. Yang kedua adalah perencanaan mempermudah koordinasi antar pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaan program kesehatan, biasanya terdapat banyak unsur yang bekerja sama, seperti dinas kesehatan, puskesmas, kader, dan masyarakat. Melalui perencanaan yang baik, pembagian peran dan tanggung jawab menjadi lebih jelas, sehingga koordinasi antar pihak dapat berjalan efektif dan harmonis. Ketiga, perencanaan menetapkan tanggung jawab secara tepat. Setiap kegiatan dalam program kesehatan membutuhkan pihak yang bertanggung jawab agar pelaksanaan dapat dikendalikan dan dievaluasikan dengan baik. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat pengendali dan pengarah kegiatan agar seluruh proses program kesehatan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Perencanaan dalam program kesehatan masyarakat telah mengalami transformasi dari konsep lama ke konsep baru.
Pada konsep lama, perencanaan itu bersifat naluriah dan spontan. Artinya langkah-langkah yang diambil lebih mengandalkan insting atau kebiasaan. Keputusannya juga sering subjektif, dipengaruhi pengalaman pribadi, sehingga hasilnya kurang konsisten. Selain itu, perencanaan lama kurang terarah dan tidak terorganisir, membuat kegiatan bisa melenceng dari sasaran dan penggunaan sumber daya yang kurang efisien. Sementara itu, pada konsep baru, perencanaan dilakukan secara sistematis dan berdasarkan data. Keputusan bersifat objektif dan rasional, sehingga langkah yang diambil lebih tepat. Perencanaan juga terencana dan terukur, dengan tujuan dan strategi yang jelas, sehingga kemajuan program bisa dipantau. Prosesnya melibatkan pengorganisasian sumber daya secara efektif, sehingga semua pihak tahu peran dan tanggung jawabnya, dan program dapat berjalan lebih lancar dan hasilnya maksimal. Keberhasilan sebuah perencanaan dalam program kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal penting atau faktor ataupun determinan. Yang pertama adalah perilaku. Cara bertindak dan mengambil keputusan akan menentukan jalannya sebuah perencanaan. Perilaku yang disiplin, bertanggung jawab, dan proaktif akan membuat rencana berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Yang kedua adalah motivasi. Semangat dan dorongan dari setiap pihak yang terlibat sangat penting supaya semua tugas dijalankan dengan baik dan tujuan program dapat tercapai. Yang ketiga, kecakapan dan kompetensi. Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pelaksana akan mempengaruhi efektivitas setiap langkah yang akan diambil. Serta yang keempat, adaptasi terhadap perubahan. Kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah membuat perencanaan tetap relevan dan program bisa berjalan lancar meski ada tantangan yang dihadapi pada saat berada di lapangan. Dalam perencanaan program kesehatan, salah satu pendekatan penting untuk memecahkan masalah adalah dengan problem solving cycle. Problem solving cycle ini merupakan siklus yang dapat membantu untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, mencari solusi, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi hasilnya. Problem solving cycle ini memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan, karena perencanaan itu sendiri adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan dan strategi pencapaian. Jadi, dengan menggunakan problem solving cycle, setiap langkah perencanaan kita akan menjadi lebih terstruktur. Misalnya, seperti dalam mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada, kemudian menentukan tujuan program yang ingin dicapai, setelah itu kita merancang strategi atau tindakan yang tepat, melaksanakan langkah-langkah tersebut, dan menilai apakah tujuan tercapai atau perlu penyesuaian. Jadi, problem solving cycle ini membantu kita untuk mencari masalah yang paling serius atau paling urgent di masyarakat. Dengan problem solving cycle, kita dapat melakukan perencanaan yang matang, kemudian dapat merealisasikan atau menetapkan perencanaan yang tepat sehingga permasalahan di kesehatan masyarakat dapat teratasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Problem solving cycle ini merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah kesehatan yang berkelanjutan. Tahapan problem solving cycle berikut ini akan menggambarkan bagaimana proses perencanaan diterapkan secara sistematis dalam program kesehatan masyarakat. Dengan problem solving cycle, membantu perencanaan menjadi lebih sistematis, berbasis data, dan terukur, sehingga tujuan program kesehatan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Problem solving cycle dimulai dari analisis situasi masalah, identifikasi masalah, penetapan prioritas masalah, tujuan, kemudian alternatif pemecahan masalah, rencana operasional, pelaksanaan dan penggerakan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi. Untuk penjelasan yang lebih berlanjut atau lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan ini dengan mengkaitkan pada salah satu program perencanaan kesehatan masyarakat, yaitu program penurunan angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dengan bantuan tahapan-tahapan problem solving cycle, bisa membuat sebuah perencanaan yang sistematis dalam menangani masalah tersebut. Yang pertama adalah analisis situasi. Di tahap ini kita melihat kondisi nyata di lapangan, seperti prevalensi stunting pada balita, status gizi ibu hamil, dan faktor sosial ekonomi, agar masalah bisa dipahami secara menyeluruh. Kemudian, tahapan yang kedua adalah identifikasi masalah.
Dari data yang ada, kita menentukan masalah utama, penyebab dari stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan, misalnya seperti rendahnya asupan gizi, kurangnya edukasi kesehatan pada keluarga, ataupun terbatas akses layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah penentuan prioritas masalah. Masalah yang paling mendesak atau yang paling berdampak dipilih sebagai fokus awal atau prioritas, misalnya balita dengan gizi buruk dan ibu hamil yang kekurangan nutrisi. Kemudian yang keempat adalah penetapan tujuan. Di tahap ini dibuat tujuan yang jelas dan terukur, misalnya seperti menurunkan angka stunting sebesar 5% dalam 2 tahun melalui program peningkatan gizi ibu hamil dan balita. Kemudian yang kelima adalah alternatif pemecahan masalah. Beberapa solusi ditawarkan dan dibuat seperti edukasi gizi pada keluarga, pemberian makanan tambahan, dan peningkatan layanan posyandu, serta pelatihan pada kader kesehatan. Alternatif dievaluasi untuk menentukan manakah yang paling efektif dan tepat untuk dilaksanakan. Kemudian rencana operasional. Pada rencana operasional akan dirinci langkah yang konkret yang akan dilakukan, seperti siapa yang akan bertanggung jawab, kapan waktu dilaksanakannya, dan juga sumber daya yang harus dibutuhkan itu seperti apa. Misalnya jadwal posyandu bulanan dan pembagian tugas kader kesehatan. Kemudian yang ketujuh adalah pelaksanaan dan penggerakan. Pada tahap ini merupakan tahap yang nyata di mana semua kegiatan dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Misalnya posyandu dilaksanakan, makanan tambahan diberikan dan dibagikan, kemudian edukasi gizi dilakukan di komunitas. Dan yang kedelapan adalah pemantauan selama pelaksanaan. Pemantauan dilakukan selama pelaksanaan kegiatan. Pemantauan ini dilakukan secara terus-menerus untuk melihat apakah kegiatan atau perencanaan program berjalan sesuai dengan standar dan jadwal yang telah ditetapkan. Misalnya seperti memeriksa jumlah balita yang hadir di posyandu dan memeriksa penerimaan makanan tambahan yang dibagikan. Kemudian yang kesembilan adalah pengawasan dan pengendalian. Selain pemantauan, dilakukan juga pengawasan untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan pengendalian agar program tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Misalnya menilai apakah kader melakukan tugas dengan benar dan menyesuaikan strategi jika ada kendala yang terjadi. Kemudian yang ke-10 adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tahap terakhir di mana menilai hasil program seperti apakah angka stunting menurun dan apakah intervensi diterima dengan baik. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan perencanaan di periode berikutnya. Dengan mengikuti tahapan problem solving cycle ini, perencanaan program kesehatan menjadi lebih terstruktur, berbasis data, dan juga efektif, sehingga tujuan penurunan stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat tercapai secara maksimal.